Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, hanya miliknya. Mudah-mudahan salat maghrib yang barusan kita tunaikan berjamaah Allah catat menjadi amal salih, amal mutaqabbal. Mudah-mudahan lingkaran iman kita malam hari thalabul ilmi merasakan dua hal, sensasi iman dan citra rasa iman yang begitu indah dan menakjubkan di tangan bangunan indah iman kita, bisa memesonakan karya-karya menakjubkan amal soleh kita, bisa terus mengistiqomahkan semangat hijrah kita dan memastikan langkah ini untuk terus mendekati pintu surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi timbangan kebaikan. Allah gugurkan dosa-dosa kita di setiap tapak langkah kaki kita dan memantaskan kita untuk bisa meraih surga bersama-sama. Malam hari ini insyaallah kita akan kembali hidup bersama salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah dan menakjubkan, di mana dari nama ini kita akan menemukan dua hal terindah dalam hidup. Yang pertama adalah makin bersyukur kepada Allah atas pelbagai anugerah yang sudah Allah titipkan dalam hidup kita. Yang kedua, semakin bahagia menjalani kehidupan. Dan ketiga, semakin di puncak full of happiness di setiap ketaatan kita kepadanya. Kita akan hidup bersama nama Allah Asy-Syakur, Allah yang maha mensyukuri segala kebaikan-kebaikan hambanya. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, Asy-Syakur diambil dari kata syakara yaskuru sukran, yang artinya adalah at-thina'u 'alal muhsin bidzikri ihsanihi. Asy-Syakur itu diambil dari kalimat asyukru, asal katanya dalam lisanul Arab syakara yashkuru syukran, pakai shin besar, artinya at-thina'u 'alal muhsin bidzikri ihsanihi, memuji seseorang atas kebaikan yang dia lakukan kepada kita, mengucapkan terima kasih atau memuji seseorang atas kebaikan-kebaikannya, itu disebut dengan syukur. Jadi kalau kita memuji atau berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, itulah yang disebut dengan syukur. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan 4 syarat bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Syarat yang pertama, kata Ibnu Qayyim, dzikru asma'illahi al-husna. Lisan kita senantiasa tidak putus terus-terusan menyebut nama Allah yang indah. Bisa dengan kalimat alhamdulillah, bisa dengan kalimat subhanallah, atau la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu adalah kalimat-kalimat zikir untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga tidak memberikan peluang di lisan kita untuk banyak mengeluh kepada Allah. Ini syarat dari Ibnu Qayyim yang pertama. Yang kedua,
Syarat dari Ibnu Qayyim, seorang hamba bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah tanfidun ni'am fima yuridu, menggunakan karunia-karunia Allah sesuai dengan keinginannya. Jadi ternyata sekedar mengucapkan lisan alhamdulillah itu tidak cukup. Karena kata Ibnu Qayyim, syarat yang kedua adalah tanfidun ni'am fima yuridu. Kita menggunakan, kita memanfaatkan, dan kita mengejawantahkan berbagai anugerah itu sesuai dengan keinginannya. Contoh misalnya ibu-ibu, kalau ada yang ngasih kerudung, kemudian kita pakai setiap ketemu dengannya sampai belel misalnya tuh Bu, kira-kira orang itu senang nggak yang ngasih? Senang Pak, karena di tingkat kebahagiaan pemberi adalah ketika pemberiannya itu kita manfaatkan sesuai dengan keinginannya. Berbeda ya Bu ya, kalau misalnya ada seorang ibu dikasih kerudung, kemudian main ke rumahnya, tiba-tiba dibikin keset. Tahu keset Bu bahasa Inggrisnya? Welcome itu ya, ada tulisan itu. Kira-kira pemberinya senang nggak? Nggak senang, walaupun kita ngucapin terima kasih. Allah pun demikian, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Antum tidak bersyukur kepada Allah walaupun beribu kalimat antum ucapkan tanda terima kasih, tetapi tidak memanfaatkan dan menggunakan karunia itu sesuai dengan keinginannya. Waktu yang Allah berikan seharusnya untuk senantiasa dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita main-main, kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan kita menghabiskannya untuk sesuatu yang pada akhirnya menghadirkan dosa dan lain sebagainya. Antum sudah tidak bersyukur kepada Allah dengan nikmat waktu itu. Makanya nanti di hari kiamat kata Rasulullah, kaki kita tidak akan pernah bergerak apakah menuju neraka ataupun menuju surga sebelum ditanya 4 hal. Di antaranya adalah nanya, maka kita sudah berkufur kepada Allah atas nikmatnya. Yang ketiga kata Ibnu Qayyim, syukur itu adalah nashratul manfa'ah ala ghairi, men-share manfaatnya kepada sesama. Jadi yang baik itu bukan men-share barangnya, tapi men-share manfaatnya. Antum punya HP baru, dipoto, kemudian di-share di Facebook, dan antum pakai tulisan, terima kasih ya Allah atas anugerah atas anugerah berharga ini, dan pakai ini dustakan itu tidak bersyukur. Karena yang bersyukur itu kata Ibnu Qayyim bukan men-share barangnya, tapi manfaatnya. Ayo, manfaat anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita di-share kepada orang lain, itu tanda bersyukur. Karena antum men-share barangnya di media sosial, kira-kira ada nggak orang yang hasud? Mungkin ada, tidak semuanya bahagia. Teteh misalnya lagi piknik kemana teh, gitu ya, luar negeri, Ciwidey itu luar negeri bukan? Itu ya, foto-foto begitu ya, refreshing ini, tidak semua bahagia itu ya. Tetapi kalau kita men-share manfaat kepada orang lain, kira-kira bahagia nggak orang lain? Ya, bahagia. Makanya Allah memandu di dalam surat Al-Kautsar, kita sudah diberikan nikmat yang banyak. Bagaimana cara berterima kasihnya? Allah memandu dengan 2 hal. Yang pertama, fasalli li rabbika, perbaiki salat Anda. Yang kedua, wanhar, berbagilah dengan orang lain. Makanya Al-Quran memandu kita syukuri nikmat yang sudah Allah anugerahkan adalah share kemanfaatannya bagi orang lain. Yang keempat, syarat berterima kasih pada Allah atas anugerahnya adalah al-ibadatu ilaihi, memperbaiki ibadah. Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Allah memandu Nabi Muhammad dengan 2 hal. Fasalli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu. Jadi kalau antum memperbaiki salat, antum sedang tahu cara berterima kasih kepada Allah. Kenapa harus salat? Karena salat adalah simbol ketaatan dan kepatuhan totalitas kita kepada Allah. Simbol
hubungan yang akrab, yang harmonis, yang romantis, yang intim antara kita dan Allah. Salat itu adalah keasyikan kita berdua-duaan, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu puncak dari semua ketundukan kita kepada Allah adalah salat. Maka siapapun yang saat ini tema hijrahnya adalah memperbaiki salat, karena kata para ulama, turidu an tughayyir hayatak wala ta'lamu aina tabda ibda bis salah. Kalau antum ingin hijrah, ingin memperbaiki semua kehidupan antum, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, karena terlalu banyak agenda. Kata para ulama, ibda bis salat, mulailah dengan salat, karena salat itu adalah gerbang pertama ketika orang ingin hijrah. Barang siapa yang perbaiki salatnya, dia sedang merencanakan hidupnya untuk diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengatur jadwal salatnya, dia sedang meminta kepada Allah untuk diulang jadwal kembali kehidupannya lebih baik. Yang kedua adalah wanhar. Apa arti wanhar? Berkurban. Maksudnya apa? Berbagi dengan orang. Salat kaitannya hablum minallah, dan wanhar kaitannya dengan hablum minan nas. Maka ketika antum memperbaiki salat antum sedang melakukan dua hal. Satu, sedang mengekalkan nikmat yang sudah Allah kasih dalam hidup kita. Yang kedua, sedang merencanakan untuk memiliki apa yang belum antum miliki. Karena salat itu tanda syukur kita kepada Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau antum bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan kembali anugerah itu. Makanya bagaimana caranya hubungan romantisme antum dalam rumah tangga tidak hilang. Rizki dan anugerah yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita tidak cepat sirna, tetap abadi dalam kehidupan kita. Caranya adalah syukuri. Dengan cara apa? Salah satunya perbaiki salat. Maka kata para ulama, salat itu semacam pagar yang tidak membuat binatang ternak itu kabur. Itu salat itu pagar yang tidak membuat binatang itu kabur. Yang binatang ini namanya nikmat ya. Jadi kalau nikmat itu tidak mudah hilang, jaga dengan salat. Dan salat pun sebetulnya sedang merencanakan kita untuk memiliki apa yang belum kita miliki. Ini syarat syukur dari Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah lisan kita senantiasa basah memuji Allah. Yang kedua, menggunakan fasilitas Allah sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, men-share manfaatnya kepada sesama. Dan yang keempat, memperbaiki ibadah kita. Saya tanya ikhwan dan akhwat, salat itu kebutuhan kewajiban? Kebutuhan kewajiban, bukan tanda syukur kita kepada Allah. Kan sudah dibahas, belum juga 5 menit. Ini belum 5 menit. Kan saya sudah bilang syukur itu tanda terima kasih kita kepada Allah, bukan sekedar kebutuhan lagi, apalagi kewajiban. Tetapi antum sedang bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang sudah Allah kasih dalam hidup kita. Kalau antum bilang salat itu kewajiban, antum hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau salat sekedar hanya untuk kebutuhan, kalau sudah terpenuhi kebutuhan antum, bagaimana kualitas salatnya? Maka salat itu adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas anugerah yang sudah Allah kasih dalam hidup kita. Dan semakin orang bersyukur, rizkinya akan semakin Allah ganda-gandakan. La in syakartum la azidannakum. Kemudian saya belum membahas tentang bab asy-syakur, masih syukur. Perhatikan kalimat Ibnu Qayyim indah sekali. Asy-syukru 'ala ni'amillah ahla wa ajmalu minan ni'am bidzatiha. Kemampuan bersyukur atas anugerah yang sudah Allah kasih, ahla itu lebih manis, ajmal dan lebih indah, minan ni'am bidzatiha, daripada nikmat itu sendiri. Saya ulangi kemampuan bersyukur itu lebih indah daripada nikmat itu sendiri.
Kenapa? Dua alasan. Satu, sesuatu yang antum syukuri itu bisa hilang. Namun ketika antum bersyukur, itu menjadi amal soleh yang akan melahirkan dua hal. Satu, keberkahan di dunia dan menjadi amal soleh nanti di akhirat. Contoh misalnya, antum punya apa ya? Ini wajah-wajah yang belum punya, sebenarnya saya agak bingung ini apa. Antum misalnya punya HP baru, antum bersyukur. Nah, kemampuan bersyukur itu lebih indah daripada HP antum. Kenapa? HP bisa hilang nggak? Bisa rusak? Bisa. Tetapi ketika antum bersyukur, antum sudah melakukan amal soleh. Yang amal soleh ini melahirkan dua hal, keberkahan di dunia dan tabungan kebaikan nanti di akhirat. Maka lebih indah nggak kira-kira? Lebih indah? Yang kedua, kenapa kemampuan bersyukur itu lebih indah daripada nikmat itu sendiri? Karena banyak orang yang diberikan kelimpahan, tetapi sedikit yang diberikan kemampuan bersyukurnya. Mana yang paling bagus? Berlimpah tapi tidak mampu bersyukur, sederhana tapi melimpah dengan rasa syukur? Yang paling bagus yang mana? Pasti nomor 3, agar sok angger. Tapi memang begitu ya, karena begini, kenapa saya bahas tentang bahwa tema kita fikih kebahagiaan. Saya ingin mengatakan kepada antum semua, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh keberlimpahan, tetapi ditentukan oleh seberapa hebat rasa syukur antum kepada Allah atas anugerah yang sudah Allah kasih. Kok orang yang berlimpah tetapi kehilangan kebahagiaan karena dia tidak mampu mensyukuri apa yang sudah Allah anugerahkan. Namun berbeda halnya, ada orang yang diberikan secara sederhana tetapi kemampuan bersyukurnya melimpah kepada Allah. Kira-kira dia bahagia? Bahagia. Sekali lagi, kebahagiaan tidak dilihat dari seberapa berlimpahnya dunia kita, tetapi seberapa hebatnya syukur antum kepada Allah. Ada nggak orang yang berlimpah tidak mudah bersyukur? Banyak. Makanya Rasulullah SAW memberikan sebuah doa yang begitu indah kepada Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, antum jangan pernah tinggalkan doa ini selesai antum salat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa ingat kepada Engkau, bantu aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan bantu aku untuk senantiasa memperbaiki ibadah ini. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Karena kalau kita tidak mampu bersyukur, seberapa hebat anugerah itu, tetap kita tidak bisa membuat hidup bahagia. Karena kebahagiaan bukan ditentukan dari seberlimpah, tetapi seberapa hebat seni bersyukur antum kepada Allah. Perhatikan kalimat saya, kalau antum mudah bersyukur, nikmat-nikmat kecil itu antum akan rasakan seperti semesta bahagia tak berbatas. Saya ulangi lagi. Kalau antum bersyukur atas nikmat yang sudah Allah kasih, sedikit dan sederhana apapun nikmat itu, antum akan merasakan dia seperti semesta bahagia tak berbatas dalam hidup kita. Tapi kalau antum tidak mudah bersyukur, sebetulnya kita sedang merencanakan untuk tidak mendapatkan kebahagiaan dari anugerah itu. Saya tanya teteh-teteh, mendingan suami tampan tapi kita tidak bisa mensyukurinya, atau butuh tapi kita bisa mensyukurinya? Rada ekstrim itu mah ya. Sekarang sudah paham ya fikih kebahagiaan seperti itu. Oke, saya lanjut karena kajian kita bukan di sini. Perhatikan kalimatnya, ini indah sekali, La in syakartum la azidannakum. Perhatikan kalimat di sininya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, la itu adalah jawaban dan litakid, pasti, niscaya Allah akan azida, tambah-tambahkan rezeki itu, tambah-tambahkan karunia itu, tambah-tambahkan anugerah itu. Saya tanya antum semua, kalau kita bersyukur, apakah Allah akan bertambah singgasana kekuasaannya? Tidak. Kalau antum kufur nikmat, apakah Allah akan berkurang singgasana kekuasaannya? Tidak. Ketika antum bersyukur, Allah tidak beruntung. Ketika antum kufur, Allah tidak rugi. Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa kita harus disuruh bersyukur?
Kenapa Allah nyuruh kita bersyukur? Kalau syukur ternyata tidak menguntungkan Allah, kalau kufur nikmat pun tidak merugikan Allah. Lalu kenapa kita harus bersyukur? Sekali lagi saya bertanya, bukan majak merenung. Lalu kenapa Allah menyuruh kita untuk bersyukur? Tuh kan, merenung lagi. Apa jawabannya? Satu, la azidannakum, karena Allah ingin nambah. Karena Allah ingin nambah. Keren kan jawaban Allah Subhanahu wa taala itu? Karena Allah ingin nambah. Makanya begini, saya tanya antum semua, bagaimana caranya mendapatkan apa yang belum kita miliki? Hah? Caranya bagaimana? Ayat ini. Hah? Satu, syukuri apa yang sudah antum dapatkan. Ini ayatnya. Saya ulang lagi. Bagaimana caranya ingin mendapatkan apa yang belum antum miliki? Kata Al-Quran, syukuri apa yang sudah antum dapatkan. Karena ketika antum mensyukuri apa yang sudah antum miliki, sebetulnya antum sedang merencanakan untuk memiliki apa yang belum antum dapatkan. Ini ayatnya. Paham ya? Oke. Lihat ubah gini cara bola berpikirnya, Kenapa manusia itu jarang bahagia? Karena dia terlalu berfokus kepada apa yang diinginkan dan bukan kepada apa yang sudah dimiliki. Betul nggak? Saya ulangi lagi. Karena kalau sudah malam saya harus berulang-ulang berpuluh-puluh kali ya. Apalagi ini sesuaikan dengan strata intelektual kita itu ya. Ustaznya jadi suudon cina. Perhatikan kenapa orang kehilangan kebahagiaan? Karena orang senantiasa berfokus kepada apa yang dia inginkan, bukan kepada apa yang sudah dia miliki. Betul nggak? Oke. Saya ingin ngasih tips ke antum bagaimana merencanakan untuk mendapatkan sesuatu dalam penuh kebahagiaan. Caranya adalah syukuri apa yang sudah antum miliki. Itu antum mendapatkan dua hal. Satu, antum akan mendapatkan yang belum dimiliki, tapi antum penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau kita berfokus kepada apa yang ingin diinginkan, kira-kira dicapai tidak? Belum tentu kan? Tapi yang pasti apa? Antum nggak bahagia. Gitu. Orang kan gitu penyakitnya, mukanya segede gini mukanya, tapi ada bisul sedikit. Kalau antum ngaca, kira-kira mana yang diurus? Bukan, jangan bisul atuh ya. Itu terlalu ekstrim. Ya itu jerawat lah. Kemudian antum ngaca, yang antum fokuskan yang mana? Yang ini loh, yang ini nih. Bukan yang segede ini. Ketika antum lihat jerawat itu tidak sembuh-sembuh, antum mengeluh, kan? Antum mengeluh. Padahal yang lainnya itu sudah indah gitu. Hanya gara-gara ada jerawat sedikit antum mengeluh. Itulah memang penyakit kita. Melupakan yang indah ini itu, berfokus kepada yang kecil itu. Gitu kan? Antum sudah punya apa-apa, tetapi gara-gara belum punya ini itu mengeluh seperti memang antum tidak bahagia. Contoh begini, antum sudah punya istri yang baik, yang cantik, yang solehah, antum sudah punya rumah, gaji antum sudah establis setiap bulan, dan lain sebagainya. Kemudian antum sakit gigi. Yang antum akan obrolkan kepada teman antum yang mana? Nikmat yang banyak atau gigi yang sakit? Nah gitu, itu memang penyakit kita. Contoh begini saya akan memberikan sebuah frame berpikir yang baik bagaimana cara antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Orang tua kita ngurus dari kecil sampai besar. Semua yang dia miliki dipersembahkan untuk kita semua. Betul nggak? Waktunya, hartanya, cintanya, semuanya diberikan orang tua kepada kita. Kemudian antum menikah. Antum menikah dengan seseorang dan ketika misalnya Idul Fitri antum kembali ke rumah orang tua antum, kemudian orang tua antum masak ya. Setelah disediakan kepada antum kurang garam. Mah, kenapa ini kurang garam? Mana garamnya? Tidak ada. Nah, gitu. Itu antum senang kerupuk. Mah, mana kerupuknya? Tidak ada. Kenapa sih mamah teh tidak punya garam dan kerupuk gitu? Dia menuntut sesuatu kan? Seperti tidak bahagia. Padahal dari kecil dia sudah dikasih sama orang tuanya itu. Tapi gara-gara tidak ada garam, dia mempertanyakan kepada orang tuanya, kenapa mamah tidak punya garam?
Padahal selama hidupnya dia sudah dikasih sama orang tua. Kita juga begitu sama Allah. Dari apapun Allah kasih semuanya, tapi gara-gara ada doa antum yang tidak Allah kabulkan, antum marah sama Allah. Mana akhlak antum, mana akhlak kita kepada Allah itu? Antum sudah dikasih kesehatan, usia, semua Allah kasih. Tapi antum ketika minta, ya Allah berikan aku jodoh. Allah tidak kasih, antum tidak asal nelangsat. Allah nggak sayang sama aku, pret itu. Allah tuh nyanyain aku nggak bisa diginiin ya Allah gitu. Apa itu maksudnya itu? Padahal selama hidup dia dikasih sama siapa? Sama Allah. Itu cara frame yang salah kita meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah itu antum harus dihantar dengan penuh syukur karena semuanya Allah kasih. Hanya gara-gara Allah tidak memenuhi doa-doa antum, keinginan antum marah sama Allah. Mana akhlaknya? Bukankah selama ini yang ngurus antum itu siapa? Allah. Bukankah yang selama ini merawat antum siapa? Allah. Bukankah dari lahir sampai sekarang itu siapa yang memberikan rezeki? Allah. Tapi satu dua doa antum yang tidak Allah kabulkan, antum marah sama Allah. Emang antum itu siapa? Rek itu wae hadis lewat Effendi. Nang gitu Ayo kita bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini ikhwah fillah rahimakumullah. Sesuatu yang kita syukuri, sesuatu yang akan terus bertambah itu. Teteh. Suami yang kita syukuri, suami yang akan terus bertambah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harus dilanjutkan. Kalau tidak nanti salah berpikir itu ya. Setuju? Baik. Kita langsung ke materinya. Perhatikan. Asyukru, dari kalimat syukur ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan salah satu namanya yang indah kepada kita, yaitu Asy-Syakur. Dari kalimat apa tadi? Asyukru. Allah memperkenalkan salah satu namanya Asy-Syakur. Beda ya, Asyukru dan Asy-Syakur. Kalau Asyukru artinya at-tina'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi. Kita mengucapkan terima kasih atas kebaikan seseorang. Lalu apa yang disebut dengan Asy-Syakur? Yang disebut Asy-Syakur adalah az-ziyadah, tambahan. Maksudnya apa? Yu'tika ziyadatan mahman kana ma qadamtahu qalil. Kamu memberikan yang banyak kepada orang gara-gara dia memberikan sesuatu yang sedikit. Jadi antum membalasnya dengan banyak karena pemberian dia sedikit. Dari pemberian dia yang sedikit, itu namanya asy-syakur secara bahasa. Asy-syakur itu kamu memberikan balasan yang banyak terhadap pemberian dia yang sedikit. Itu namanya asy-syakur. Baik, ini harus masuk dulu materinya karena nanti saya akan bawa kemana-mana, ke hadis, ke ayat dan lain sebagainya. Tetapi memang tasawurnya harus masuk dulu sebelum saya bicara tasdiknya. Karena kajian keilmuan harus dua, tasawur dan tasdik. Kalau asyukur tadi yang pertama, berterima kasih atas kebaikan orang. Kalau asyakur, kita membalas dengan banyak atas kebaikan dia yang sedikit. Contoh, perhatikan. Ad-dabatus syakur. Dabatus syakur itu binatang yang kita pakai di sawah atau di ladang, itu namanya dabatus syakur. Maksudnya apa? Kita kasih dia sedikit rumput, tetapi apa yang dia balas untuk kita? Segalanya. Tanah di apa sih, nggak paham ya, di apa namanya itu? Kalau sebelum ditanami padi itu di apa dulu? Ini teteh-teteh kan suka di sawah apa? Dibajak dulu Kemudian dari bajak ini dia menghadirkan padi, menghadirkan paria, menghadirkan jagung, menghadirkan semua tumbuhan buat kita kan. Dari yang kita kasih sedikit cuma apa? Rumput. Dia balas dengan segala hal kepada kita, maka disebut dabatus syakur. Saya nggak yakin antum punya kerbau misalnya, antum bangun rumah 2 lantai bagi dia, antum kasih di sana bathtub gitu ya, tempat pijit dan lain-lain lah, makanannya ada susu, ada apa. Saya nggak yakin itu.
Antum cuma ngasih rumput kan? Sholat. Oh, Masya Allah. Taib. Syukran Ustadz Ridho yang sudah mengingatkan saya. Asa merasa baru sedikit bentar ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan setelah kajian Isya insyaallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.